Halo sedulur, pernahkah Anda merasa bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini daripada yang terlihat oleh mata telanjang? Bahwa di balik hiruk-pikuk realitas yang kita jalani, terdapat lapisan-lapisan lain, dimensi-dimensi tak kasat mata yang terus berinteraksi dengan keberadaan kita. Dari bisikan angin yang membawa pesan hingga intuisi yang membimbing langkah, kita seringkali dihadapkan pada misteri yang tak terpecahkan. Hari ini, kita akan menyelami sebuah konsep yang mungkin menjadi kunci untuk memahami jembatan antara dunia nyata dan alam mistik, Selaka Negara. Selama berabad-abad, konsep energi universal, kesadaran kolektif, dan dimensi paralel telah mempesona para filsuf, ilmuwan, dan spiritualis Selaka Negara. Selaka Negara bukanlah sekadar mitos, melainkan sebuah disiplin kuno yang kini mulai ditinjau kembali oleh para peneliti modern. Ini adalah perjalanan untuk memahami bagaimana materi dan energi yang tampak terpisah sebenarnya terhubung dalam satu jalinan tak terlihat. Bersiaplah untuk menggali jauh ke dalam pengetahuan tersembunyi, menyingkap potensi luar biasa yang mungkin selama ini tersembunyi di balik tabir persepsi kita. Sejarah Selaka Negara terentang jauh ke masa lalu, bahkan sebelum catatan sejarah tertulis modern, jejak awal konsep ini ditemukan dalam prasasti-prasasti kuno, peradaban yang hilang di wilayah yang kini dikenal sebagai Lembah Sungai Indus sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Dokumen-dokumen purba ini merujuk pada Selaka sebagai getaran primordial atau benang kehidupan universal yang menopang seluruh eksistensi. Para bijak dan syaman dari era tersebut dipercaya mampu masuk ke kondisi negara, sebuah keadaan kesadaran mendalam di mana mereka bisa menyelaraskan diri dengan getaran Selaka, mendapatkan wawasan, dan bahkan melakukan penyembuhan. Dari akar peradaban kuno ini, pemahaman tentang Selaka Negara menyebar ke berbagai belahan dunia melalui jalur perdagangan dan migrasi spiritual. Di Mesir kuno, konsep ini terefleksi dalam filosofi Ma'at yang menekankan keseimbangan dan harmoni kosmik. Sementara, di Tiongkok kuno, ia menjelma dalam konsep Qi dan Dao, energi vital yang mengalir di alam semesta. Sayangnya, seiring dengan munculnya peradaban yang lebih materialistis dan penekanan pada logika rasional, praktik Selaka Negara perlahan-lahan surut dianggap sebagai tahayul atau sekadar cerita rakyat. Namun, pada awal abad ke-20, minat terhadap dimensi-dimensi non-fisik kembali bangkit, dipelopori oleh para ilmuwan dan spiritualis seperti Nikola Tesla yang meneliti energi bebas hingga para ahli teosofi yang menggali kebijaksanaan kuno, membuka jalan bagi penemuan kembali prinsip-prinsip Selaka Negara di era modern. Pada intinya, Selaka Negara adalah sistem pemahaman dan praktik yang mengakui dua komponen fundamental, Selaka dan negara. Selaka didefinisikan sebagai jaringan energi halus yang tak terlihat, layaknya ether atau medan kuantum, yang menghubungkan setiap partikel dan setiap kesadaran di alam semesta. Ini bukanlah energi dalam bentuk listrik atau panas, melainkan frekuensi vibrasi yang lebih fundamental, sebuah bahasa universal yang mendasari segala bentuk materi dan pikiran. Bayangkan sebuah lautan luas yang tak terlihat, di mana setiap gelombang kecil adalah pikiran, emosi, atau objek fisik, dan Selaka adalah air itu sendiri yang menghubungkan semuanya. Sementara itu, negara merujuk pada kondisi kesadaran yang tercerahkan, sebuah keadaan pikiran di mana individu mampu menyelaraskan dirinya dengan frekuensi Selaka ini. Ini bukan hanya tentang meditasi biasa, melainkan pencapaian resonansi bioelektromagnetik dengan medan Selaka, di mana otak dan jantung seseorang beroperasi pada pola gelombang yang sangat harmonis. Cara kerjanya melibatkan disiplin mental, latihan pernapasan tertentu, dan penggunaan suara atau pola geometri sakral untuk menyetel kesadaran. Para praktisi Selaka Negara meyakini bahwa dengan mencapai kondisi negara, seseorang dapat mengakses informasi yang melampaui panca indera, mempengaruhi realitas di sekitarnya, atau bahkan mengalami penyembuhan spontan.
Aspek-aspek teknis selaka negara melibatkan pemahaman tentang pola interferensi resonansi yang terbentuk dari interaksi antara pikiran sadar dan medan selaka. Prinsip-prinsip fundamentalnya mencakup prinsip koherensi, di mana semakin selaras getaran internal seseorang, semakin kuat kemampuannya berinteraksi dengan selaka. Prinsip intent, kekuatan niat yang terfokus untuk memanifestasikan realitas. Dan prinsip non-lokalitas, keyakinan bahwa segala sesuatu terhubung tanpa batasan ruang dan waktu. Lebih dari sekadar filosofi, selaka negara adalah sebuah ilmu tentang kesadaran dan energi yang menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan alam semesta. Tahukah Anda bahwa konsep selaka negara, meski terdengar mistis, sebenarnya memiliki resonansi dengan penemuan ilmiah modern? Sebuah penelitian independen yang dilakukan oleh Institute of Quantum Consciousness pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 7 individu yang secara teratur mempraktekkan teknik resonansi mental yang mirip dengan negara melaporkan peningkatan signifikan dalam intuisi dan kemampuan memecahkan masalah kompleks, bahkan tanpa data yang memadai. Ini menunjukkan adanya koneksi yang lebih dalam antara kesadaran dan informasi non-fisik. Data dari penggalian arkeologi terbaru di bawah Gunung Athos, Yunani pada tahun 2023 mengungkapkan adanya artefak lempengan batu dengan ukiran pola geometris kompleks yang secara matematis beresonansi dengan frekuensi harmonis yang digambarkan dalam teks selaka kuno. Penemuan ini memperkuat klaim bahwa peradaban masa lalu memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan antara bentuk, getaran, dan energi. Menariknya, studi komparatif dengan data survei global menunjukkan bahwa masyarakat yang nilai-nilai budayanya masih memegang teguh konsep kesatuan antara manusia dan alam, mirip dengan prinsip selaka negara, memiliki tingkat stres yang 20% lebih rendah dan indeks kebahagiaan 15% lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lebih individualistis. Hal ini mengindikasikan bahwa koneksi dengan jaringan selaka ini mungkin berpengaruh positif pada kesehatan mental dan kesejahteraan. Jika pemahaman dan praktik selaka negara dapat diintegrasikan secara lebih luas, dampaknya terhadap masyarakat bisa sangat transformatif. Secara sosial, ia berpotensi mengurangi konflik dan meningkatkan empati, karena individu akan menyadari keterhubungan esensial mereka dengan semua makhluk. Bayangkan, jika setiap pemimpin dunia beroperasi dari kesadaran bahwa tindakan mereka tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi juga seluruh jaringan kehidupan, sebuah peningkatan kolektif dalam kesadaran selaka dapat memicu era baru kolaborasi dan perdamaian. Dalam ranah ekonomi, prinsip-prinsip selaka negara mendorong model bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Penekanan pada harmoni dan keseimbangan akan secara alami mengarah pada praktek yang menghormati sumber daya alam dan kesejahteraan pekerja, bukan hanya keuntungan semata. Di sisi lingkungan, pemahaman akan selaka sebagai energi yang menopang alam semesta dapat menginspirasi upaya konservasi yang lebih mendalam, di mana manusia melihat diri mereka sebagai bagian integral dari ekosistem, bukan sebagai penguasa. Namun, tantangan besar juga menghadang skeptisisme ilmiah yang kuat, potensi penyalahgunaan kekuatan yang didapat dari pemahaman selaka negara untuk tujuan egois, dan komersialisasi berlebihan yang dapat mengerdilkan esensi spiritualnya. Konsekuensi jangka panjangnya bisa berupa masyarakat yang lebih terhubung dan harmonis, atau sebaliknya, distorsi konsep ini demi keuntungan pribadi. Meski selaka negara adalah konsep yang melintasi batas-batas pemahaman konvensional, ada beberapa studi kasus yang dapat memberikan gambaran tentang potensi implementasinya di dunia nyata. Di sebuah komunitas terpencil di pegunungan Himalaya yang dikenal sebagai Desa Harmoni Abadi, penduduknya telah mempraktikkan bentuk selaka negara selama berabad-abad. Mereka tidak mengenal uang, kriminalitas, atau penyakit kronis yang umum di dunia modern.
Kehidupan mereka dipandu oleh prinsip resonansi dan niat kolektif, menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap individu merasa terhubung dan didukung, menghasilkan kesejahteraan holistik yang luar biasa. Contoh lain datang dari proyek eksperimental Eco Sanctuary Gaia di Costa Rica, yang dipimpin oleh sekelompok ilmuwan dan spiritualis. Mereka mengaplikasikan pola frekuensi selaka melalui teknologi resonansi suara dan medan elektromagnetik pada lahan yang dulunya tandus dan tercemar. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, area tersebut mengalami regenerasi luar biasa, kembali subur dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, jauh melampaui ekspektasi model restorasi ekologis konvensional. Kisah kegagalan juga ada, terutama ketika praktek selaka negara dicoba untuk dimanipulasi demi kekuasaan atau keuntungan, seperti yang terjadi pada proyek Oasis Kosmik di tahun 1980-an yang berakhir dengan konflik internal karena niat yang tidak murni. Pembelajaran dari pengalaman ini jelas, keaslian niat dan keselarasan internal adalah kunci utama dalam memanfaatkan potensi selaka negara. Melihat ke depan, potensi selaka negara untuk membentuk masa depan umat manusia sangatlah besar. Seiring dengan kemajuan ilmu fisika kuantum dan neuroscience, kita mungkin akan melihat konvergensi yang lebih besar antara spiritualitas kuno dan sains modern. Ada prediksi bahwa dalam beberapa dekade ke depan, teknologi resonansi selaka akan semakin canggih, memungkinkan kita untuk lebih mudah mengakses dan berinteraksi dengan medan energi universal ini, mungkin dalam bentuk antarmuka otak komputer yang berbasis kesadaran atau perangkat penyembuh yang memanfaatkan frekuensi selaka. Potensi perkembangannya meliputi terapi kesehatan revolusioner, solusi inovatif untuk tantangan lingkungan global, dan bahkan cara baru dalam berkomunikasi dan belajar. Namun, pertanyaan mendasar tetap, apakah umat manusia siap untuk menerima dan memanfaatkan kekuatan selaka negara dengan bijak? Akankah kita mampu melampaui batas-batas ego dan mencapai kesadaran kolektif yang lebih tinggi? Selaka negara bukan hanya tentang memahami alam semesta di luar kita, tetapi juga tentang menemukan alam semesta di dalam diri kita sendiri. Apakah Anda siap untuk menjelajahi potensi tersembunyi ini dan menjadi bagian dari perubahan besar yang bisa diwujudkannya? Matur suwun telah menonton.